Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Waryastuti SPDKR dari SMA Pancabudi Medan. Saya merupakan CGP Angkatan 2 Kota Medan dengan fasilitator adalah Bapak Samto Darmo SPD dan guru pendamping adalah Ibu Vina. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang merupakan salah satu dari modul 31 di dalam pendidikan guru penggerak. Mari kita saksikan bersama. Setelah mempelajari modul 31 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dari modul ini di dalam sekolah dan lingkungan asal saya dengan cara yang pertama, mensosialisasikan kepada warga sekolah dan orang tua siswa. Yang kedua, yaitu selalu menerapkan paradigma, prinsip, serta langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, yaitu melakukan pengimbasan materi mengenai pengambilan keputusan di komunitas praktisi, baik di sekolah ataupun gugus ataupun di masyarakat. Bagaimanakah langkah awal dalam mengambil keputusan? Langkah pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu serta memahami 4 paradigma pengambilan keputusan dalam dilema etika. Di antaranya yaitu dilema etika paradigma pertama mengenai individu lawan masyarakat. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Kemudian yang berikutnya adalah paradigma yang kedua, yaitu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, paradigma yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Nah, kejujuran dan kesetiaan sering sekali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Terkadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Dilema etika ataupun paradigma dilema etika yang keempat yaitu jangka panjang lawan jangka pendek. Nah, di sini terkadang kita perlu untuk memilih antara kelihatannya yang terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Langkah berikutnya yaitu kita harus menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama, berpikir berbasis peraturan. Nah, dalam berpikir berbasis peraturan ini, kita harus menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Yang kedua, berpikir berbasis hasil akhir. Dalam berpikir ini, kita harus menentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Nah, yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Dalam cara berpikir ini, prinsipnya adalah lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan pada Anda. Langkah terakhir adalah kita harus melakukan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Di antaranya, yang pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Setelah itu, kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu kita harus menentukan siapa sih yang terlibat dalam situasi tersebut. Berikutnya, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian benar atau salah, dan berikutnya kita lakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah berikutnya adalah melakukan prinsip resolusi
Selanjutnya, kita harus lakukan investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan adalah kita harus membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah kita melihat lagi keputusan yang telah kita buat, lalu kita refleksikan keputusan tersebut. Jika ditanya kapan saya akan menerapkan langkah-langkah yang telah saya jabarkan tersebut, maka saya akan menjawabnya segera setelah saya mempelajari dan memahaminya. Berarti sebelum saya membuat video mengenai ini, saya mencoba untuk melaksanakannya ataupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saya. Dalam melaksanakan ataupun menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini, saya membutuhkan seorang pendamping yang akan menjadi teman diskusi saya dalam menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Nah, sebagai pendamping dalam kegiatan ini tentunya adalah kepala sekolah, dan memungkinkan juga adalah guru-guru ataupun rekan sejawat saya di sekolah. Sekian demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Semoga demonstrasi kontekstual ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.